Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah under invoicing. 900 miliar dolar kita hilang. Pasti kalian udah gak asing lagi kan sama potongan pidato Prabowo baru-baru ini, mana beliau dengan nada tinggi menyoroti kebocoran kekayaan alam kita yang lari ke luar negeri. Salah satu istilah yang mendadak jadi sorotan utama pengamat ekonomi adalah under invoicing. Gara-gara trik administratif ini, negara kita ditaksir kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kalau dipakai buat ngebangun infrastruktur, mungkin nggak akan ada lagi cerita marwah-marwahan. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Tapi, apa sebetulnya under invoicing ini? Mengapa trik yang terdengar sangat birokratis ini bisa menjadi senjata paling mematikan bagi ruang fiskal negara kita? Dan yang paling penting, bagaimana mungkin sebuah tindakan manipulasi dokumen bisa berjalan mulus di atas kertas yang legal? Ting tung. Untuk memahami istilah ini, kita pakai analogi yang dekat dengan keseharian kita saja. Bayangin kalian beli jam tangan pintar dari luar negeri seharga 5 juta rupiah. Karena tahu pajak impor di bea cukai itu lumayan ketat, mintalah ke pedagangnya, "Bro, tolong di fakturnya ditulis 500.000 aja ya." Nah, pas barangnya masuk ke Indonesia, petugas bea cukai bakal menghitung pajak berdasarkan angka yang tertulis di faktur tersebut, yaitu seharga 500.000, bukan harga aslinya yang 5 juta. Dalam dunia perdagangan internasional, trik inilah yang disebut sebagai under invoicing. Intinya adalah memalsukan nota yang bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak. Sedangkan dalam dunia perpajakan, trik ini disebut sebagai tax evasion, yaitu penghindaran pajak secara ilegal dengan cara memalsukan dokumen. Kalau skala individu, kerugian negara mungkin gak seberapa, tapi bayangin kalau trik ini diadopsi oleh korporasi raksasa yang mengekspor jutaan ton komoditas andalan kita, seperti batu bara, minyak sawit, sampai nikel. Dalam pidato terbarunya, Prabowo menyebut total kerugian dari under invoicing selama 34 tahun mencapai 900 miliar dolar atau setara 15.400 triliun rupiah, cuy. Bayangin sekali lagi, 15.400 triliun. Indonesia punya sekitar 94 juta kepala keluarga. Artinya, kalau 15.400 triliun ini dibagi per keluarga, maka masing-masing keluarga akan mendapatkan 163 juta rupiah. Damn. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mekanisme perusahaan-perusahaan besar ini bisa mindahin selisih uangnya ke luar negeri tanpa memicu alarm kecurigaan dari bank sentral kita? Ting tung. Nah, disinilah kita akan masuk ke modus operandi yang lebih kompleks, trade misinvoicing atau manipulasi faktur perdagangan. Mereka tidak menggunakan cara amatir, tapi lebih ke memanfaatkan celah hukum internasional yang rapi. Caranya menggunakan shell company atau perusahaan cangkang di negara swaka pajak. Nah, negara swaka pajak adalah negara yang menawarkan tarif pajak sangat rendah serta menjamin kerahasiaan keuangan. Negara ini menjadi tempat berlindung bagi individu maupun perusahaan untuk melindungi atau menyembunyikan aset dari kewajiban pajak yang tinggi di negara asal mereka. Contohnya seperti Singapura. Katakanlah PT Maju Bersama di Indonesia mau mengekspor nikel senilai 50 juta dolar ke Eropa. Namun, alih-alih langsung mengirimnya ke Eropa, PT Maju Bersama menjual nikel tersebut ke perusahaan cangkang milik mereka sendiri di Singapura dengan harga yang sudah dikempeskan, misalnya hanya 10 juta dolar. Otomatis, royalti dan pajak masuk ke kas negara kita sangatlah kecil karena dihitung dari angka 10 juta dolar tersebut. Lalu, begitu nikelnya sampai di Singapura, dokumennya direvisi kembali ke harga pasar yang asli, yaitu 50 juta dolar, sebelum akhirnya diteruskan ke pembeli di Eropa. Selisih keuntungan sebesar 40 juta dolar itu diparkir dengan aman di rekening luar negeri mereka. Dalam ekonomi makro, fenomena kaburnya dana ini disebut sebagai capital flight, yang merupakan bagian dari aliran keuangan ilegal.
Uangnya jalan-jalan ke luar negeri dan menetap di sana, sementara kita di sini hanya kebagian ampas dan kerusakan lingkungannya saja. Lalu, apa dampak nyata dari permainan angka miliaran dolar di atas awan ini terhadap kehidupan sehari-hari kita sebagai rakyat biasa? Ting tong. Negara membutuhkan dana yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian dan membiayai fasilitas publik. Ketika pendapatan dari sektor komoditas raksasa bocor akibat underinvoicing, kas negara otomatis mengalami defisit anggaran. Nah, ketika kas negara kosong, insting pertama sistem fiskal kita seringkali bukan mengejar para eksportir jahat di luar negeri, melainkan memperketat pengumpulan pajak dari masyarakat domestik. Contohnya, perubahan kebijakan seperti PPN naik menjadi 12%, pengetatan pajak bagi pelaku UMKM, atau pengurangan subsidi energi. Sistem kita kadang terlihat sangat efisien dan jeli mendeteksi pelaku usaha kecil yang omsetnya pas-pasan. Namun mendadak rabun senja ketika berhadapan dengan kapal kargo raksasa yang membawa lari potensi triliunan rupiah dari pelabuhan internasional kita. Uang ratusan triliun yang hilang itu harusnya bisa dipakai buat naikin kualitas BPJS atau bikin sekolah gratis. Tapi sekarang terpaksa digantikan oleh keringat pajak kita sendiri. Kalau polanya sudah terbaca jelas seperti ini, kenapa praktik underinvoicing ini terkesan sulit banget buat diberantas dari dulu? Ting tong. Secara dokumen, memang semua terlihat sah. Ada invoice, ada kontrak, ada laporan ekspor-impor. Semua tampak seperti transaksi bisnis biasa. Nah, masalahnya, melacak harga komoditas yang fluktuatif di pasar global itu bukan perkara gampang cuy. Harga komoditas bisa berubah-ubah tergantung kualitas barang, negara tujuan, biaya logistik, sampai kondisi pasar dunia. Jadi, ketika ada perubahan yang menjual komoditas dengan harga lebih rendah dari harga wajar, negara tidak bisa langsung asal menuduh. Karena, untuk membuktikannya, pemerintah butuh data pembanding yang kuat, butuh sistem yang bisa membaca harga pasar global secara real time, membandingkan transaksi antar negara, menelusuri perusahaan afiliasi, sampai melihat kemana uang akhirnya mengalir. Dan jujur saja, ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dengan melihat satu lembar invoice. Namun, angin perubahan mulai berembus. Di era pemerintahan sekarang, setelah ini perlahan mulai dipersempit. Pemerintah sedang gencar mendorong integrasi data komoditas secara digital dan mengoptimalkan kerjasama internasional yang disebut Automatic Exchange of Information. Sederhananya, sistem ini adalah pertukaran informasi keuangan secara otomatis antar negara. Jadi, kalau ada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang punya rekening, aset keuangan, atau simpanan di luar negeri, informasi itu bisa dilaporkan kepada Otoritas Pajak Indonesia melalui mekanisme kerjasama antar negara. Bank-bank dan lembaga keuangan di berbagai negara tidak bisa lagi sepenuhnya menutup diri. Mereka didorong untuk saling membuka informasi tentang kepemilikan rekening warga negara asing kepada otoritas pajak negara asal. Pertanyaannya sekarang, kalau datanya sudah mulai terbuka, sistemnya mulai terhubung, dan kerjasama internasional mulai berjalan, apakah negara benar-benar berani mengejar pemain-pemain besar ini sampai ke akarnya? Atau jangan-jangan masalah terbesarnya bukan lagi kurang data, tapi kurang nyali? Jadi kesimpulannya seperti ini, underinvoicing bukan sekedar masalah teknis administrasi perpajakan. Ini adalah sebuah tantangan struktural yang menguji kedaulatan ekonomi bangsa kita. Pernyataan tegas Pak Prabowo dalam pidatonya memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah sadar akan kebocoran ini. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat ikut mengawal jalannya regulasi ini agar tidak terjadi regulatory capture, di mana aturan hukum justru dilemahkan oleh kepentingan segelintir kelompok. Nah, kalau menurut perspektif kalian sendiri, apakah sistem pengawasan digital pemerintah kita bakal mampu menyumbat kebocoran triliunan rupiah ini? Atau para eksportir nakal akan selalu menemukan celah baru? Tulis opini cerdas kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan pembahasan yang serupa, jangan lupa subscribe channel ini ya. Ting tong.